bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Happy Christmas, I wrapped it up recently. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bomonabot, NPM 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Teori behaviorisme adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh-tokoh yang berpendapat dalam teori belajar behaviorisme yang pertama, Edward Lee Thorndike. Belajar dalam Thorndike adalah peristiwa terbentuknya asosiasi antara stimulus dan respon. Stimulus itu sendiri merupakan suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadikan suatu tanda untuk mengaktifkan organisasi untuk berbuat, sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang tiba-tiba muncul karena adanya suatu rangsangan. Selanjutnya, Burrhus Frieder Skinner juga mementingkan tingkah laku sebagai hubungan para perangsang dengan respon. Skinner menganggap bahwa reward atau hadiah salah satu faktor yang penting dalam suatu proses belajar. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Kelebihan dari teori ini sangat cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan donasi peran orang dewasa, karena anak-anak itu suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permainan atau hadiah. Yang kedua, membiasakan guru berpikir jeli atau dekat pada situasi dan kondisi belajar. Kekurangan teori belajar behaviorisme. Belajar visual yang berpusat pada guru yang bersifat mekanisme dan hanya orientasi pada hasil yang diamati dan diukir. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara untuk yang efektif. Kedua, teori kognitivisme. Teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Tokoh-tokoh teori kognitivisme yang pertama, Jean Piaget. Pandangan Jean Piaget adalah bahwa perkembangan kognitivisme merupakan proses yang berkembang secara genetis. Yang kedua, David Ausubel. Yang ketiga, Jerome Bruner. Kritik untuk teori kognitivisme antara lain: 1. Teori ini tidak mampu digunakan ranah pendidikan yang hanya mampu dalam pembelajaran sederhana. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kelebihan yaitu menjadi siswa lebih kreatif dan mandiri, membuat siswa memahami bahan belajar secara mudah. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses aktif di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Tokoh-tokoh dalam teori konstruktivisme. 1. Jean Piaget berpendapat bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, Lev Vygotsky. Yang ketiga, Jerome Bruner
Prinsip-prinsip konstruktivisme. 1. Pembelajaran sebagai proses aktif. Pembelajaran bukanlah proses pasif di mana siswa menerima informasi dari guru, melainkan proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Yang kedua, pengetahuan sebagai konstruktivisme sosial. 3. Peran guru sebagai fasilitator. 4. Pentingnya konteks dalam pembelajaran. 5. Pengalaman sebagai pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan konstruktivisme. Kelebihan mendorong pembelajaran yang mendalam karena siswa aktif dalam membangun pemahaman mereka. Kelebihan, pendekatan ini dapat memakan waktu lebih lama dibandingkan metode pengajar tradisional. Yang keempat, teori humanistik. Teori humanistik memandang bahwa siswa dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar apabila ia telah mampu mengerti dan memahami lingkungan serta dirinya sendiri. Teori belajar humanistik melihat proses dan perilaku belajar dari sudut pandang perilaku si pelajar, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Tokoh-tokoh teori humanistik. Yang pertama, Arthur Combs. Konsep dasar dari pembelajaran yang digunakan Arthur Combs adalah meaning, makna atau arti. Konsep ini menganggap bahwa proses belajar pada siswa akan benar-benar terjadi apabila sesuatu yang dipelajari memiliki arti bagi individu siswa yang bersangkutan. Yang kedua, Carl Rogers. Yang ketiga, Abraham Maslow. 9. Kecerdasan teori belajar humanistik. 1. Kecerdasan linguistik. 2. Kecerdasan matematis atau logis. 3. Kecerdasan visual atau spesial. 4. Kecerdasan musikal. 5. Kecerdasan kinestetis. 6. Kecerdasan interpersonal. 7. Kecerdasan intrapersonal. 8. Kecerdasan naturalis. 9. Kecerdasan eksistensi. Demikian itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.